Welcome to News Reading Update. Kenapa openingnya selalu ketika aku barface? Belakangan ini sih. Yang lainnya barface juga gak sih? Pokoknya ini udah malam, aku udah males mau dandan. Biasa kan ya, aku kan bikin video ketika emang aku bener-bener lagi pengen ngomong dan lagi pengen baca. Jadi aku gak ada prepare dulu sebelumnya. Aku berapa hari ya, hampir semingguan ini baca 2 buku sekaligus. Yang satu itu yang ini, Kisah Seorang Pedagang Darah. Ini buku pertama dari penulis Cina yang aku baca. Sebelumnya kayaknya aku belum pernah baca buku dari penulis Cina. Biasanya kan kayak dari Jepang atau Korea yang paling umum, yang paling sering aku dapatkan. Ya nggak sih? Yalah, ini buku pertama. Terus aku ngerasa ini ceritanya adalah tentang seorang laki-laki, Su Sangquan. Iya kayak gitulah. Kalian tolong memahami kalau aku ini nggak bisa bahasa Mandarin, nggak tahu bagaimana caranya mengucapkan nama atau kata dengan bahasa Mandarin dengan baik dan benar. Nah, Su Sangquan ini dia adalah orang yang cukup miskin. Ceritanya dia itu sebenarnya pekerjaan pokoknya adalah sebagai pendorong gerobak yang berisi kepompong ulat sutra di pabrik kain di kota. Terus dia itu punya seorang istri yang dulunya itu dia adalah gadis yang cantik terus sampai disebut sebagai putri cakwe karena saking cantiknya dan terkenalnya dia. Terus mereka menikah dan punya 3 orang anak. Pada dasarnya ceritanya menceritakan tentang kehidupan Su Sangquan itu. Dia di judulnya kenapa Kisah Seorang Pedagang Darah, karena Su Sangquan itu selain bekerja sebagai pendorong gerobak kepompong, dia itu juga mencari uang dengan cara menjual darahnya ke rumah sakit. Karena pada saat itu di Cina tahun 1960-an, seorang laki-laki yang bisa menjual darahnya ke rumah sakit itu bisa dapat uang lebih banyak daripada pekerjaan pokoknya. Jadi dia uang yang paling besar adalah didapat dari menjual darah itu. Jadi kebanyakan orang laki-laki yang dirinya itu sehat, mereka itu mengumpulkan uang lebih banyak dari menjual darah daripada dari bekerja. Terus ini aku nggak tahu emang cara penulisannya seperti itu. Aku kan nggak pernah baca buku Mandarin, buku dari penulis Cina atau yang sejenis kan. Aku ngerasa kayak ini kan terjemahannya itu kayak kaku gitu loh. Ada rasa, entah mungkin karena penerjemahnya atau emang pada dasarnya sebenarnya di Cina juga seperti itu, aku juga nggak paham. Tapi selain tentang bahasanya sih aku lumayan suka. Di cerita ini dia itu Su Sangquan kan punya 3 orang anak. Nah, 3 orang anak ini semuanya laki-laki. Terus ternyata putra pertamanya itu bukan anak kandungnya. Pada akhirnya kan diketahui kalau itu bukan anak kandungnya karena ternyata setelah tumbuh lumayan besar sampai umur 9-10 tahun, kelihatan kalau anak pertama Su Sangquan itu yang namanya Su Yile itu wajahnya itu nggak mirip Su Sangquan, tapi lebih mirip ke kekasih si istri sebelum dinikahi oleh Su Sangquan. Untuk cerita pernikahannya ini aku juga ngerasa aneh. Entah mungkin zaman dulu itu umum atau gimana, aku juga nggak paham. Ini spoiler, aku kan kebanyakan spoiler ya, dengerin aja. Ceritanya Su Sangquan ini dia itu kan udah dewasa. Dia itu kan menjual darahnya pertama kali ke rumah sakit. Terus habis itu dia dapat uangnya banyak. Nah, teman-temannya yang juga menjual darah itu membuat dia ngomong kalau uangnya itu ada yang buat beli tanah dan rumah, ada juga yang
mereka kumpulkan untuk melamar seseorang. Terus akhirnya Su Sangkwon ini juga merasa kalau uangnya itu lebih cocok untuk menikahi seorang perempuan. Terus dia itu akhirnya menemui si calon istrinya ini, namanya Su Yulan ini. Padahal si cewek ini ceritanya dia itu nggak kenal sama Su Sangkwon, cuman Su Sangkwon kan emang suka sama Su Yulan. Nah, ketika itu ngedeketinnya itu gampang banget gitu loh, kayak diajak makan, janjian diajak makan gitu kan, mau di traktir. Nah, habis ditraktir kan Su Yulan kan nggak tahu apa-apa, kan dia juga udah punya kekasih yang namanya He Xiaoyong. Nah, Su Sangkwon ini setelah ngajak Su Yulan ini untuk makan, dia itu malah ngajak Su Yulan untuk menikah. Terus dia bilang itu kayak, kan dia kan udah mau traktir si Su Yulan, harusnya Su Yulan mau dong jadi istrinya. Padahal kan sebelumnya Su Yulan itu nggak kenal sama sekali sama Su Sangkwon. Awalnya sih ditolak karena dia bilang dia udah punya kekasih, tapi habis itu si Su Sangkwon ini dia itu maksa kan, akhirnya dibawalah ke rumah kenalan sama si bapaknya Su Yulan ini. Nah, terus karena nama marganya mereka sama, terus karena Su Yulan ini adalah anak satu-satunya dari bapak Su itu, untuk menjaga nama marga, akhirnya si bapak ini menyetujui untuk anaknya, putrinya menikah dengan Su Sangkwon. Segampang itu gitu loh. Kok awalnya nggak kenal, Su Yulan nggak kenal, terus habis itu diajak makan cuma habis berapa sen ya, emang hitungannya banyak lah ya ceritanya kayaknya sih untuk hitungan mereka. Terus habis itu diajak nikah, minta izin kok bapaknya, dengan segampang itu tiba-tiba ya udah mereka menikah aja gitu, kok gampang sekali. Terus habis itu si Su Yulan itu ternyata sebelum menikah itu sudah pernah tidur dengan He Xiaoyong yang menghasilkan si anak. Nah, si anak Su Yile ini setelah lahir, awalnya kan si Su Sangkwon itu sayang banget sama anaknya, karena dari ketiga anaknya itu, entah sih karena mereka juga masih kecil-kecil ya, Su Yile ini adalah anak yang paling penurut dan paling dekat dengan Su Sangkwon. Tapi karena pada akhirnya ketahuan kalau dia bukan anak kandungnya, dia sedih dan marah. Padahal kan dia kayak anak sayangan gitu loh Su Yile. Terus kayak kasihan aja gitu. Kayak nggak, si Su Sangkwon kayak nggak mau, kayak marah nggak mau mengakui dia anak. Terus He Xiaoyong juga nggak mau mengakui dia anak. Terus ada satu kejadian yang membuat sedih gitu, kayak dilempar-lemparin, ini bukan anakku, ini anakmu. Terus habis itu yang satunya juga bilang kayak gitu. Sedih jadi Su Yile sebenarnya. Terus Su Yulan juga, dia ini perempuan macam apa, kayak masih kayak manja, kayak suka nangis di depan rumah, dikencengin biar tetangga denger. Udah sih sejauh ini masih sepertiga, belum jauh. Terus buku yang kedua yang aku baca di minggu-minggu ini, belum selesai juga, aku baru sampai ke setengahnya, sekitar setengahnya lebih lah ya, sekitar 190-an halaman dari 270-an kalau nggak salah. Itu yang buku Surat Panjang tentang Jarak Kita yang Jutaan Tahun Cahaya. Kalau kalian nonton di video sebelumnya, aku sudah kasih review singkatku juga. Nah, ini untuk kalian yang belum nonton video sebelumnya, ini adalah cerita yang ditulis seperti menulis sebuah surat. Karena ceritanya ada dua orang sahabat yang mereka itu pada akhirnya terpisah. Dua sahabat ini, satu perempuan dan satu laki-laki. Terus karena udah lama berpisah, mereka udah lama nggak kontak-kontakan. Pada suatu hari ketika usia mereka sekitar 40 tahunan, 41 kalau nggak salah, si perempuan ini, si laki-laki ini mengirimkan surat ke si perempuan
yang isinya adalah surat undangan pernikahan. Nah, padahal sebelumnya, dulu ketika mereka masih kecil, ketika mereka masih umur-umur SD kalau nggak salah, mereka itu kan deket banget. Mereka itu kemana-mana bareng. Mereka itu kayak punya dunianya sendiri. Mereka nggak bisa deket sama orang lain. Ya cuma mereka berdua. Terus mereka menganggap kalau diri mereka itu seperti alien yang datang ke bumi. Jadi mereka kayak ya udah, mereka bisanya cuma sama satu sama lain, nggak bisa sama orang lain. Nah, sampai dewasa pun si perempuan ini, yang perempuan itu menganggap seperti itu. Tapi lama kelamaan si laki-lakinya ini, dia ini semakin berubah lah sifatnya, semakin kayak realistis, semakin sibuk dengan dunianya sendiri. Terus akhirnya mereka terpisah karena kesibukannya masing-masing. Terus ada sebuah janji, bukan janji sih, namanya juga anak kecil. Si cowok ini bilang kalau nanti dia menikah maunya sama si perempuan. Sampai dewasa pun, sampai umur 41 tahun pun si perempuan ini masih memegang itu. Ya meskipun ada orang-orang yang akhirnya menarik buat dia, tapi dia tetap memegang teguh itu. Terus pada suatu hari ketika dapat surat undangan pernikahan itu dari sahabat laki-lakinya, dia itu kayak kecewa. Terus akhirnya memutuskan untuk menuliskan surat. Nah, menuliskan surat ini ya udah cerita tentang surat-suratnya itu menceritakan tentang bagaimana perasaannya, bagaimana kehidupannya, terus mengenang masa lalu ketika sama si sahabatnya yang laki-laki itu. Banyak isinya. Terus awalnya kan emang mau dikirimkan, ceritanya mau dikirimkan, cuman pada akhirnya kayak dia mengurungkan niatnya, terus ditulis aja. Entah mungkin suatu saat nanti ketika dia merasa waktunya tepat, surat itu akan dikirimkan. Terus dalam surat itu pun, dalam novel ini pun tidak disebutkan nama satu sama lain. Jadi cuma kayak aku sebagai si penulis surat, yang dia seorang perempuan, dia seorang jurnalis perempuan, umur 41 tahun. Terus kamu itu adalah si laki-lakinya. Dia itu juga disebut Tuan Alien karena masa lalunya mereka menyebut mereka adalah alien. Terus ada juga si perempuannya ini juga menceritakan tentang orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang paling dekat ketika masa penulisan surat ini adalah seorang penjual di toko buku, tuan pemilik toko buku, yang ketika dalam cerita ini aku tuh malah tertariknya sama si tuan pemilik toko buku ini, karena dia itu perhatian banget gitu loh. Kan awalnya mereka kan ya udah, si cewek adalah langganan di toko buku itu, terus si bapak pemilik toko buku ya melayani seperti biasa. Tapi lama-lama karena pada suatu hari si perempuan ini datang ke toko buku untuk beli novel hasil karya dari si calon pengantin perempuan. Kan calon pengantin perempuan, calon istri sahabatnya adalah seorang novelis. Terus akhirnya mereka ngobrol-ngobrol, terus jadi dekat gitu loh. Kayak si tuan pemilik toko buku itu orang yang baik banget. Ketika si ceweknya datang untuk cari buku itu dijelasin, ternyata si bapak pemilik toko buku ini kan baca novelnya dan dia itu suka, terus dijelasin. Terus akhirnya si cewek juga cerita siapa sebenarnya penulis itu. Terus kayak ya jadi teman ngobrolnya si perempuan akhirnya, jadi kayak teman dekat, terus sering datang mengunjungi rumah satu sama lain. Terus ketika ulang tahunnya si perempuan ini juga, si bapak pemilik toko buku itu yang excited banget. Padahal kan si ceweknya, si perempuan, si penulis surat ini, dia itu nggak terlalu excited sama namanya perayaan hari ulang tahun. Cuman si bapak pemilik toko buku itu kayak dia itu meskipun kamu hidup sendiri, meskipun hidup ini sulit atau gimana, setidaknya ada satu hari dalam setahun itu yang patut untuk kamu tunggu, untuk kamu nantikan kehadirannya. Jadi kayak
semacam ulang tahun kayak gitu kan. Terus akhirnya sama bapak pemilik toko buku itu dimasakin, diundang-undangin orang-orang yang emang deket sama mereka, terus perhatian banget, terus diajak ngomong tentang buku, cerita tentang masa lalunya bapak pemilik toko buku itu sama anaknya, sama pasangannya. Terus berbagi tentang buku-buku, ada buku-buku berbahasa Inggris, buku import itu dikasih secara gratis ke si perempuan ini. Terus si perempuan ini akhirnya menerjemahkan untuk anaknya si bapak pemilik toko buku ini untuk baca, kayak gitu sih. Kayak aku pengen banget punya temen kayak gitu, kayak perhatian banget, gak usah pasangan, temen aja yang bisa seperhatian itu, selalu ada, terus jadi temen ngobrol, temen curhat, temen ngomongin buku, berbagi hidup, itu kayak luar biasa sekali, aku pengen. Terus di buku ini juga ada bagian-bagian yang untuk kalian yang agak sensitif, ada bagian-bagian, ada tokoh-tokoh yang mereka ini termasuk di LGBTQ. Jadi kalau kalian nggak suka baca tentang seperti itu, hal-hal yang seperti itu, tolong diperhatiin aja. Terus ada yang membuatku bertanya-tanya adalah satu poin doang sih. Nah, pada akhirnya satu poin ini, spoiler, si perempuan itu dia itu kena kanker. Dia itu akhirnya kena kanker, ditulis lah di suratnya itu kalau dia itu kena kanker paru-paru kalau nggak salah. Terus dia itu kayak ngerasa dia kayak udah nggak punya semangat hidup, buat apa hidup, dia udah nggak punya siapa-siapa, deket sama keluarga juga enggak. Terus ya udah dia kayak pasrah aja gitu. Terus sampai pada suatu hari, itu surat tahun 2010 kalau nggak salah, bulan Juni, pokoknya tahun 2010 pertengahan. Terus surat berikutnya ini ditulis di tahun 2011, jadi setahun kemudian lah sekitarnya. Nah dia itu kayaknya selama 1 tahun itu dia itu nggak mengikuti treatment apapun kayaknya sih. Mungkin minum obat masih, tapi kayak nggak ada treatment yang serius, padahal katanya dia itu udah stadium 4 gitu loh. Jadi kan ya bahaya banget gak sih kalau namanya kanker. Terus pada akhirnya di tahun 2011 itu dia itu dipaksa sama si dokter, sama mantan kekasihnya, bukan si sahabat laki-laki ya, sama mantan kekasihnya untuk melakukan operasi pengangkatan. Pada awalnya dia takut karena ada kemungkinan kalau pita suaranya bakal diangkat juga. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk operasi aja, memilih hidup daripada pita suara, dibandingkan dengan pita suara. Udah sih, kayak setahun kalau nggak dapat treatment apa-apa yang lumayan serius, kok nggak mati ya? Astagfirullahaladzim. Ya maksudku agak-agak masuk akal. Nggak tahu sih, aku juga nggak terlalu paham tentang pertumbuhan kanker juga kan ya. Udah itu aja, sampai sini sih aku masih suka sih. Besok update berikutnya insya Allah. Kalau aku sih, aku lebih menikmati baca yang buku yang ini daripada buku tentang kisah seorang pedagang darah, karena emang ditulis oleh penulis Indonesia asli kan. Jadi kalau dinikmati, diresapi itu lebih nyantol. Kalau terjemahan itu kan emang kaku lah rasanya, I think.
baru selesai, nggak baru juga sih, beberapa waktu yang lalu, paling sejaman yang lalu aku selesai baca buku yang surat panjang tentang jarak kita yang di jutaan tahun cahaya. Untuk bagian-bagian akhir aku ngerasa kayak apa ya, ngebosenin. Bukan ngebosenin sih, aku nggak terlalu suka sama bagian yang akhir karena itu bertele-tele. Karena ceritanya si perempuan ini, dia itu kan habis operasi pengangkatan kanker atau tumor gitu. Terus ternyata kayaknya ada masih muncul lagi kankernya, tumbuh lagi. Terus akhirnya ya itu harusnya ada pemeriksaan lanjutan dan pengobatan lanjutan, cuman dia itu kayak udah menyerah, udah males gitu, males sama hidup. Terus ketika ada jadwal untuk ketemu dokter untuk pemeriksaan, dia malah kabur dari apartemennya. Terus kayak ya udah dia pergi aja gitu, pergi sendiri. Terus di saat-saat akhir-akhir itu dia tetap nulis surat sih untuk si tuan alien. Tapi belakangan itu selain dia menceritakan tentang kondisi kesehatannya, dia itu lebih sering menceritakan tentang mimpi-mimpinya belakangan ini. Mimpi-mimpinya itu kayak apa ya, ya semacam mimpi buruk tapi fiksi banget, fiksi kayak bener-bener nggak mimpi kayak kita sebagai manusia biasa gitu, enggak. Cuman mimpinya tuh kayak ada pernah dia merasa ada di dunia yang baru, terus makhluk-makhluknya, orang-orangnya di sana itu nggak ada yang wujudnya seperti manusia, ada yang badannya manusia, kepalanya ikan, terus berparuh burung lah atau kayak gimana. Terus dia itu ngerasa kalau dirinya itu berubah-ubah, dari awalnya manusia itu akhirnya jadi kayak ikan, terus jadi kayak semacam cacing atau ular kayak gitu sih. Menceritakan tentang dunia dalam mimpinya itu yang kayak magical seperti itu. Dan dia itu beberapa kali sih menceritakan tentang mimpinya, mimpi-mimpi yang aneh dan mimpi seperti mimpi buruk. Terus belakangan ternyata dia itu pada akhirnya kembali ke rumah sakit lagi, terus sedang dirawat. Terus saat itu dia udah nggak punya tenaga untuk nulis suratnya sendiri. Akhirnya dia dibantu sama orang lain untuk mengetikkan suratnya. Nah pada saat-saat terakhir itu dia itu ngerasa kalau ajalnya udah nggak lama lagi. Terus kalian meskipun endingnya nggak dijelaskan apakah apa yang akan terjadi ke perempuan ini, cuman kita bisa membayangkan sendiri, melanjutkan sendiri seperti apa kemungkinan yang paling besar yang terjadi pada si perempuan ini. Udah sih, endingnya seperti itu. Untuk overall sih aku lumayan suka karena ceritanya dari awal itu sampai akhir itu kayak sendu. Si perempuan ini kayak bener-bener kesepian, sendirian, kehilangan, berusaha untuk melupakan tapi sepertinya tapi tetap sulit. Terus ada bagian-bagian yang agak seru bagiku adalah ketika awal-awal dia nulis surat itu, dia masih bersemangat menceritakan tentang kehidupannya selama nggak ketemu sama si tuan alien itu. Dia menceritakan tentang pekerjaannya, pengalamannya, kuliahnya. Terus ada bagian-bagian yang kayak dia itu kan seorang wartawan, dia itu menceritakan pengalamannya ketika masa itu loh yang tahun 98, kejadiannya seperti apa. Terus dia itu meliput di tempat itu seperti apa rasanya. Terus ada juga bersama teman-temannya itu yang kehilangan anaknya juga. Itu agak apa ya, bagiku itu menarik untuk dibaca, meskipun itu di luar dari bagian hubungan perasaan antara si perempuan ini sama tuan alien sih. Tapi itu cukup menarik untuk dibaca karena kayak ada bagian sejarahnya, sejarah Indonesia. Ya meskipun diceritakan fiksi ya, nggak bener-bener real ya, nggak tahu juga sih. Selain itu ya itu sih, aku suka ceritanya, sendu aja, sendu, sedih, kesepian. Tapi bagian akhir-akhir ini
aku nggak nyalain penulisnya juga sih, cuman mungkin emang karena si perempuan ini dia itu udah sakit cukup parah, jadi dia itu belakangan udah nggak bisa berpikir fokus, jadi surat-suratnya itu rasanya lebih seperti berhayal, lebih sering menceritakan tentang mimpi-mimpi dan hayalan-hayalannya. Tapi itu agak bosen sih, agak males menurutku untuk dibaca. Ya nggak tahu sih, kalau untuk kalian aku nggak tahu. Overall 3,5 lah dari 5 bintang menurutku. Aku lagi baca ini, aku nyalain ini segera setelah aku nemuin part yang membuatku tersentuh. Kan ceritanya mereka itu kan emang udah bukan keluarga yang kaya, mereka kan keluarga yang kurang mampu. Terus habis itu ketika tahun 1958 pemerintah Cina itu kan menetapkan kebijakan baru. Pemerintah Cina kan komunis, jadi semua barang itu diambil alih oleh pemerintah, entah tanah, entah ladang, rumah, bahkan sampai ke bahan makanan pun kan diambil sama pemerintah. Terus habis itu kan pemerintah menjanjikan akan ada kayak semacam dapur umum untuk masyarakat makan, karena kan masyarakat udah nggak punya bahan makanan, bahkan untuk peralatan masak pun udah nggak ada. Terus ketika itu ternyata dapur umumnya cuma berjalan selama 1 tahun. Terus habis itu kan rakyat kan kebingungan harus gimana caranya mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, kan pekerjaan juga udah sulit. Terus akhirnya keluarga Susang Kwan ini mereka itu selama berbulan-bulan cuma makan bubur jagung yang encer, jadi kayak udah nggak ada bahan makanan lagi. Terus habis itu Susang Kwan kan merasa muak, ya sedih juga karena keluarganya cuma bisa makan bubur encer kan. Akhirnya dia jual darah lagi, padahal sama istrinya itu sebenarnya dilarang, tapi karena udah nggak ada cara lain lagi untuk dapat uang dan untuk bisa makan, akhirnya dia jual darah. Terus setelah jual darah dia ngajak keluarganya itu untuk makan enak ke sebuah restoran, namanya restoran Kemenangan. Tapi Su Yile itu dia nggak diajak karena Susang Kwan ini tetap merasa bahwa dia itu sudah cukup untuk membiayai hidup Su Yile, ngasih makan sehari-hari sampai sekolahnya selama ini. Karena Su Yile ini dia ngerasa bukan anak kandungnya, akhirnya Su Yile cuma dikasih uang untuk beli ubi bakar sendiri, nggak diajak makan gitu loh, nggak diajak makan ke restoran. Dan di restoran itu mereka makan mie panas. Kasian banget, awalnya aku kayak marah gitu sama Susang Kwan, kok dia bener-bener sejahat itu, setega itu sama anak kecil loh, anak kecil umur 11 tahun. Terus akhirnya Su Yile pada awalnya dia menerima aja. Terus dia beli ubi bakar, tapi lama-lama dia juga nelangsa, akhirnya nangis-nangis sendiri karena dia kok nggak diajak. Padahal kan kalau makan mie panas kan lebih kenyang dan lebih enak rasanya. Terus dia nangis. Ketika nangis itu dia memutuskan bahwa besoknya dia itu cari ayah kandungnya yang namanya He Xiaoyong itu. Tapi sama ayah kandungnya pun, sama He Xiaoyong itu, dia itu diusir-usir. Terus karena dia udah ngerasa nggak dianggap anak sama siapapun, dia itu kayak kabur gitu dari kota itu, nggak pulang, nggak kemana-mana, ya jalan aja sambil nangis-nangis. Terus ketemu orang-orang, dia itu bilang siapapun yang mau membelikan dia mie panas, dia itu mau untuk jadi anak kandungnya, mau untuk mengakui orang itu sebagai ayah kandungnya, kayak gitu sih, nangis-nangis. Terus orang-orang kan kasihan, ada yang datang ke rumah Susang Kwan bilang kalau Su Yile itu dia itu nangis-nangis mencari ayah kandungnya. Awalnya Susang Kwan itu kayak nggak peduli, tapi ternyata sampai malam Su Yile itu nggak pulang. Sampai malam nggak pulang, dicariin sama dia dan istrinya, sama Su Yulan, dia itu nggak pulang. Terus akhirnya si Susang Kwan kan pada akhirnya dia khawatir juga dong, meskipun dia tetap pada awalnya ngerasa itu bukan anak kandungnya, jadi dia
lepas tanggung jawab, tapi dia ternyata masih punya rasa sayang sama Su Jile. Terus dia keluar rumah, udah malam, dia keluar rumah, terus dia dengar ada tangisan anak dari sebelah rumah tetangganya. Terus ternyata itu Su Jile. Terus ya udah, awalnya dia marah-marah karena Su Jile nggak mau pulang, tapi ternyata dia itu cukup lembut. Sedih. Akhirnya dibujuklah Su Jile untuk pulang gitu kan, tapi Su Jile udah nggak punya tenaga. Dia itu kayak udah lemes karena nggak makan seharian dan berjalan terus seharian. Dia itu capek, dia lapar, dia ngantuk. Terus dibujuk untuk pulang kan sama si Su Sangkwan itu, digendong naik ke punggung. Ternyata nggak langsung diajak pulang, ternyata Su Jile itu diajak makan mie. Ternyata Su Sangkwan baik juga. Ini baru setengah, belum banyak, tapi aku udah nangis. Ternyata hatiku tidak sebatu itu sampai nggak bisa nangis karena baca buku. Harus ngerjain laporan dulu sebelum bisa baca dengan tenang. Halo. Di kameraku agak miring gak sih? Bodo amat. Aku cuma mau kasih reading update dari novel yang sedang aku baca. Yang aku baca itu tinggal ini, karena yang surat panjang bla 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 itu udah selesai beberapa hari yang lalu. Terus aku tinggal baca ini aja. Aku baca ini udah hari ke-8 kalau nggak salah. Progresku agak lambat karena emang pada awalnya kan aku sedang baca 2 buku sekaligus. Terus habis itu setelah yang satunya selesai, aku agak males baca, agak ribet hidupku ya, yang entah keluar atau kerjain yang lain-lain, jadi progresnya lambat. Terus untuk buku ini aku udah selesai, aku udah baca sampai halaman 241 dari 282 halaman. Jadi kalau enggak nanti malam, palingan besok pagi paling lambat aku selesai bacanya. Untungnya buku yang ini, novel ini itu juga ada di Ipusnas. Jadi ketika aku lagi pegang HP dan rebahan, nggak mungkin kan aku rebahan sambil baca buku kayak gini, kan bakalan kejatuhan buku. Jadi untungnya aku nemu di Ipusnas. Jadi di Ipusnasku pun aku juga pinjem buku ini. Jadi ketika aku rebahan, lampu udah mati, aku bisa ngelanjutin baca sampai ketiduran. Nggak sampai ketiduran juga sih, sampai ngantuk lah pokoknya. Buku ini belakangan itu lebih, kan yang terakhir kali kan aku nangis karena si Su Sangkwan itu sudah bisa menerima Yile sebagai anaknya, meskipun dia tahu kalau Yile itu ternyata bukan anak kandungnya. Tapi abis itu dia itu emang bener-bener menyayangi Yile seperti anak kandung aslinya. Sangat sayang banget, karena memang dari semua anak di keluarga itu, dari 3 anak itu, Yile, Erle sama Sanle, Yile itu yang paling nurut sama Su Sangkwan. Terus belakangan itu anak-anak mereka udah dewasa dan kehidupan perekonomian mereka juga nggak ada perubahan. Maksudnya ya tetap sulit karena pemerintah Cina itu tetap pemerintah yang komunis ya. Terus habis itu anak-anak muda dari kota itu sama pemerintah itu diminta untuk dikirim ke desa untuk belajar bertani. Jadi 2 anak dari Su Sangkwan itu, Yile sama Erle, itu mereka dikirim ke desa untuk mengerjakan produksi pertanian. Terus habis itu yang terakhir itu yang namanya Sanle itu diizinkan untuk tetap tinggal bersama keluarga, karena
aturan dari pemerintah Cina, setauku yang ada di novel ini seperti itu, bisa tetap bertahan satu anak, yang lain dikirim ke desa. Terus perekonomiannya sulit, entah yang anak-anaknya yang jatuh sakit atau ini spoiler, pada akhirnya salah satu anaknya itu sakit parah. Terus di keluarga itu nggak ada uang, kan mereka kan adalah keluarga yang tidak mampu, apalagi di kondisi ekonomi dan pemerintahan Cina yang seperti itu, akhirnya kan mereka kesulitan. Padahal anak ini itu tidak bisa dirawat di rumah sakit yang ada di dekat rumah karena sakitnya cukup parah, jadi harus dikirim ke rumah sakit yang lebih besar di Shanghai. Terus karena begitu khawatirnya, akhirnya Susang Quan ini dia itu berusaha mati-matian untuk cari uang apapun caranya. Pertama dia itu kayak pinjam-pinjam uang ke tetangga, ke kenalan, ke orang-orang terdekatnya. Terus habis itu karena dia rasa uangnya masih belum cukup banyak terkumpul, karena uangnya butuh banyak banget, akhirnya dia itu jual darah lagi. Padahal sebulan sebelumnya dia udah jual darah, dan sebulan yang lalu itu dia itu sebenarnya udah ditolak sama si kepala darah, karena sebulannya yang lalunya lagi dia itu juga sudah jual darah, dan kepala darah di rumah sakit itu dia itu sampai bilang, kamu ini mau jual darah apa mau jual nyawa? Kalau kamu mau mati, kalau kamu memang sebegitu inginnya jual darah, kamu bisa selesai hidupnya. Karena kan ya sekali jual darah itu harusnya beristirahat itu selama 3 bulan baru bisa jual darah lagi. Tapi dia itu sudah 2 bulan berturut-turut itu jual darah, terus dia mau jual darah lagi. Tapi karena udah nggak ada cara lain, akhirnya dia tetap jual darah tapi di rumah sakit yang lain demi anaknya. Udah sih, aku senengnya, meskipun aku nggak terlalu suka cara penulisannya, entah mungkin cara orang Cina kalau berkomunikasi tata bahasanya memang seperti itu atau gimana, aku juga nggak ngerti. Tapi di balik itu aku bisa merasakan bahwa begitu ceritanya kayak sedih, begitu sulitnya kehidupan keluarga ini, kehidupan Susang Quan dan istri dan anaknya, sampai Susang Quan ini rela untuk menjual darahnya berkali-kali padahal itu sudah membahayakan nyawanya. Terus ada juga rasa tersentuh juga ketika Susang Quan itu menyayangi Yile, terus juga orang-orang di sekitar mereka, meskipun sebenarnya tetangga mereka, kenalan mereka, tetangga dan kenalan Susang Quan itu juga sama-sama orang yang tidak berkecukupan. Mereka itu mau untuk meminjamkan uang demi keselamatan anak Susang Quan. Sedih, seneng, terharu aja bacanya sampai sini. Terus aku khawatirnya ini kan sampai sini itu Susang Quan itu kan masih dalam perjalanan untuk menuju ke rumah sakit untuk menjenguk anaknya. Dalam perjalanan itu dia itu niatnya akan menjual darah berkali-kali di rumah sakit di kota-kota lain. Kan di saat itu kan orang-orang di satu rumah sakit ini, ketika dia jual darah terus habis itu nanti kalau dia dalam perjalanan jual darah di rumah sakit yang lain, kan otomatis rumah sakit yang lain itu nggak bakalan tahu kalau dia habis jual darah gitu kan. Jadi dia rencananya kayak gitu. Itu bahaya banget nggak sih? Gila, masa dalam perjalanan mungkin cuma dalam waktu beberapa hari dia udah jual darah berkali-kali, itu kan bahaya, bisa goodbye gitu ya. Aku takutnya di endingnya Susang Quan hidupnya tidak terselamatkan, terus anaknya juga nggak tahu sih, aku belum sampai akhir, dikit lagi. Terus aku mau bilang ini, aku kan ada proyek mau baca buku yang berurutan dari huruf A sampai Z itu kan. Niatnya setelah aku selesai baca yang buku ini kan, di sisanya di Goodreadsku itu kan targetku kurang 26 buku lagi untuk tahun ini. Jadi pas
50 buku setahun. Tapi kok aku merasa sayang kalau aku nggak baca buku ini juga, karena aku kan waktu sebelumnya ke perpus Bung Karno itu pinjem 2 buku ini sekaligus. Terus setelah pinjem baru aku kepikiran untuk proyek baca novel abjad itu kan. Kalau aku akhirnya nggak baca ini, kok kayak aku udah pinjem kok nggak aku baca, kayak ya sayang aja sih. Jadi kayaknya aku bakalan baca ini juga, baca ini dulu. Jadi proyekku untuk baca yang urutan abjad A sampai Z itu bakalan aku mulai setelah aku selesai baca ini. Baik, buku ini pun juga ada di Ipusnas. Jadi aku download 2 buku sekaligus, pinjam 2 buku sekaligus di Ipusnas juga fisiknya. Jadi kalau aku lagi baca lewat HP itu enak, bisa melanjutkan apa yang aku baca dari fisik gitu sih. Seharusnya kalau kayak gitu kan aku bisa baca lebih cepat, karena kan bisa baca kapanpun dimanapun aku mau, ya kan? Nyantai sekali kus tunggu. BTW ini kaos olahragaku dari zaman aku kelas 3 SMP kalau nggak salah, dan aku masih sering pakai. Bahkan yang dari kelas 1 SMP pun masih aku pakai karena aku ngerasa nyaman pakainya, nyantai gitu. Pada akhirnya aku selesai baca ini kemarin malam sebelum aku tidur, sekitar jam setengah 10 malam. Finally, setelah 8 hari aku baca. Overall aku suka, yang aku takutkan nggak terjadi. Endingnya cukup menarik. Meskipun awalnya waktu aku baca ini tuh aku ngerasa butuh penyesuaian karena tata bahasanya yang rada aneh menurutku. Tapi untuk selanjutnya aku bisa menikmati ceritanya. Bahkan kan aku sampai bisa tersentuh dan nangis karena baca ini. Terus yang belakang-belakang ya sedih sih, ada jengkelnya juga sih ketika Susangkuan jual darah demi anak. Itu di bagian akhir yang sampai dia membahayakan nyawanya sendiri. Terus udah sih, aku suka, aku kasih bintang 4 dari 5. Paling yang agak mengganggu itu apa ya, tata bahasanya. Bentar, aku bakalan cari contohnya. Nah, ini bagian ketika Susangkuan itu dia itu mau menikah, terus dia itu bilang ke paman keempatnya, paman yang paling dekat sama dia itu kayak minta izin gitu loh. Soalnya Susangkuan itu udah nggak punya ayah, ceritanya ayahnya udah meninggal. Terus dia itu paling dekat sama paman keempatnya. Dia bilang gini, paman keempat, aku ingin cari perempuan buat kawin. Paman keempat, 2 hari ini aku terus pikirkan duit 35 yuan hasil jualan darah ini mau dipakai buat apa. Aku ingin kasih kakek beberapa yuan, tapi kakek sudah tua. Saking tuanya sampai tak sanggup pakai duit lagi. Aku juga ingin kasih kamu beberapa yuan. Di antara abang dan adik bapakku, kamu yang paling baik sama aku. Paman keempat, tapi aku juga tidak rela kasih duit itu ke kamu. Ini duit dari aku jualan darah, bukan duit aku jualan tenaga. Aku tidak rela buat kasihkan ini ke siapa-siapa. Paman keempat, barusan aku berdiri tiba-tiba terpikir olehku buat cari bini. Paman keempat, duit hasil jualan darah ini harus dipakai buat hal yang tepat. Paman keempat, perutku penuh semangka dan melon. Kenapa rasanya seperti minum arak sekendi? Paman keempat, mukaku, leherku, telapak kakiku, telapak tanganku, semua seperti terbakar. Kan kayak apa ya, untuk kita, untukku terutama, nggak tahu untuk kalian, itu rasanya kayak tata bahasanya aneh. Kayak manggil pamannya harus paman keempat, terus untuk ngomong ke pamannya itu harus pengucapannya, diksinya kok seperti itu. Mungkin emang di Cina seperti itu kali ya tata bahasanya, aku juga nggak paham. Terus aku ngerasa ya itu karena aku baru buku ini doang yang aku baca dari terjemahan bahasa Cina, jadi kayak butuh penyesuaian. Tapi untuk konten ceritanya bagus. Terus semalam itu aku baru nemu, kan aku
googling judul buku ini kan. Dalam bahasa Inggris kan Chronicle of a Blood Merchant. Nah itu aku googling, niatnya sih mau cari cover bukunya kan, buat nanti kalau aku mau bikin wrap up di akhir bulan atau di awal bulan gitu kan. Terus yang muncul itu malah bukan cover bukunya, tapi kayak filmnya. Dan ini ternyata diangkat jadi sebuah film. Filmnya bukan dari Cina, malah dari orang Korea. Yang main itu siapa namanya? Ha Ji Won. Tahun 2015 kalau nggak salah. Itu yang main Ha Ji Won. Ha Ji Won ini dalam film itu, kalau di dalam novel ini dia itu istrinya Su Sang Kwan, yaitu yang namanya Su Yulan. Cuman di film itu kayaknya namanya diganti, soalnya kan nama-namanya diganti jadi nama-nama orang Korea. Terus kayaknya setelah aku nonton reviewnya, trailernya, ceritanya agak diubah sedikit. Ada beberapa bagian yang nggak mirip sama novelnya. Tapi kalau kalian penasaran dan nggak mau baca novelnya karena kalian lebih tipe orang yang nonton, coba nonton filmnya Ha Ji Won itu. Aku belum nonton, cuman kalau emang ceritanya sesuai sama novel ini, ya nggak sesuai banget sih, I think itu bakalan mengharukan, kurasa sih. Tapi kalau kalian tertarik untuk baca juga yang lebih lengkapnya, baca novel ini, aku suka, aku rekomen. Udah sih, itu aja kayaknya. Ini kalau aku jadikan satu video untuk reading update bulan ini dengan aku menyelesaikan 2 novel, bakalan cukup panjang, jadi aku tutup aja. Goodbye.